Pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, saya mengajak kita untuk bermazmur. Dari Mazmur 127, ini Mazmur keluarga yang dinyanyikan oleh Salomo. Kita akan belajar, saya akan bacakan untuk kita. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman, Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian ziarah Salomo. Apa arti ziarah? Mazmur ziarah sebenarnya. Ziarah itu adalah sebenarnya dari bahasanya bisa dikatakan naik ke atas. Perjalanan orang Israel kembali ke Yerusalem, ke Bait Allah, melakukan ziarah untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami secara khusus ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Di sambil mereka berjalan, mereka melakukan nyanyian-nyanyian ini. Ada beberapa nyanyian ziarah, kalau kita baca ini dari pasal 120-an, inilah nyanyian-nyanyian ziarah. Saudara-saudara yang kekasih, setidaknya dalam bagian ini saya akan mengajak kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, itu tentang di dalam lingkup keluarga, bagaimana relasi di dalam keluarga. Yang kedua, tentang bagaimana kecukupan di tengah-tengah keluarga, kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga adalah pola asuh di dalam keluarga. Saya mengajak kita untuk melihat bagian yang pertama, yaitu di ayat yang pertama, tentang relasi di dalam keluarga. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apa yang dimaksud dengan membangun rumah? Apakah dimaksud membangun rumah di sini dibeli tanah, dibeli bahan bangunan, kemudian dibangun rumah? Tidak, kalau sekarang ini bangun rumah bukan seperti itu. Kadang orang tinggal ada uang, beli rumah yang sudah terbangun, selesai, tinggal urus KPR dan seterusnya, entah apapun. Tapi bukan itu yang dimaksudkan bagaimana orang membangun rumah. Tapi yang dimaksudkan Salomo lebih dalam di sini adalah tentang bagaimana sebuah keluarga, sebuah rumah tangga dibangun. Tentu bukan proses di awal bagaimana mencapai pernikahan, tapi dalam proses setelah pernikahan itu. Bagaimana masing-masing pihak di dalam sebuah keluarga memiliki komitmen bersama untuk membangun keluarga itu. Dan dikatakan di sini ada keterlibatan Tuhan di dalam perjalanan keluarga tersebut. Jadi kepada kita, mari kita evaluasi dalam perjalanan keluarga kita, perjalanan rumah tangga kita masing-masing. Apakah masing-masing sudah mempercayakan, masing-masing sudah menyerahkan kepada Tuhan sebagai nahoda, sebagai kepada Tuhan yang memimpin, mengarahkan pembangunan perjalanan rumah tangga tersebut. Sang suami tunduk kepada Kristus, itu kalau dikatakan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami. Demikianlah pola relasi itu. Masing-masing memiliki ketundukan. Apakah di dalam rumah tangga kita, relasi suami dan istri dan anak-anak memiliki rasa ketundukan kepada Allah? Di sini bagian kan dalam relasi rumah tangga, bagian yang pertama di dalam ayat 1a adalah keterlibatan Allah di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana Allah yang sungguh-sungguh memimpin. Karena tanpa Allah, sia-sialah perjalanan rumah tangga itu. Sia-sialah orang yang berkeluarga itu. Wah, kadang kalau membaca gini ya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita bisa bandingkan, jika sebuah keluarga tidak melibatkan Allah, jika sebuah keluarga dalam perjalanan hidup keluarga tidak ada Allah terlibat di dalamnya, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, sia-sialah.
Maka mari kita evaluasi perjalanan rumah tangga kita, saudara-saudara yang kekasih. Apakah ada Tuhan yang terlibat? Apakah ada Tuhan yang kita izinkan memimpin perjalanan rumah tangga kita? Atau autopilot, nggak jelas siapa yang memimpin. Suami tidak tampil sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai kepala. Istri tampil lebih dominan atau bagaimana sebenarnya? Atau tidak ada yang memimpin mengarahkan perjalanan rumah tangga itu mau kemana? Mari kita evaluasi. Bagian yang pertama, tadi saya katakan relasi dalam keluarga adalah bagaimana Allah yang memimpin. Bagian yang kedua di ayat 1b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pada hari ini kita melihat perumahan, ada security-nya lengkap, bahkan mau masuk ke perumahan itu ada kartu atau ada fingerprint atau ada scanner untuk mengenali apakah penghuni komplek atau tidak. Begitu lengkap security-nya. Baru-baru ini kasus premanisme di Jakarta bisa diterobos juga sih. Security sedemikian lengkap, diterobos, bahkan ditembak. Bahkan mungkin di rumah orang per orang, salah satu rumah kalau kita lihat ada di Siantar ini, security-nya lengkap. Mungkin rumah kita juga bisa punya ada security. Tapi dimasukkan di sini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Barangkali Salomo sambil menuliskan ini, dia sedang duduk di singgasana, di kota, di kerajaannya. Dan dia membayangkan bagaimana istana, bagaimana kota Yerusalem penuh dengan penjagaan. Tentu dia merefleksikan bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi dan bagaimana Tuhan memimpin sewaktu bapaknya menjadi raja. Keterlibatan Tuhan yang menjaga mereka. Apalah arti pasukan ini semua kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan? Barangkali gitulah yang dibayangkan Salomo. Maka dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, karena kali dikatakan di sini sebagai nyanyian juara, sebagai nyanyian keluarga. Yang kedua, saya mau ajak dilihat di sini, apakah Tuhan sedang mengawal kehidupan keluarga kita? Apakah Tuhan sedang memberikan rasa aman di dalam kehidupan keluarga kita? Kalau tadi dikatakan ada security, ada satpam, itu keamanan eksternal. Itu rasa aman di luar. Bisa saja orang punya security banyak, tapi ternyata di dalam terjadi KDRT. Bisa saja orang punya security sampai sip-sipan menjaga rumahnya, tapi penghuni rumah itu tidak merasa at home. Dia merasa tidak aman di dalam rumahnya. Nah, di dalam keluarga kita, apakah setiap anggota dalam keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, merasa at home di dalam rumah kita? Merasa aman di dalam rumah kita? Suami ketika pulang kerja merasa tenang, dia malah pengen sekali cepat-cepat pulang. Karena apa? Ketika dia pulang, dia merasakan at home. Istri juga barangkali kalau istri yang bekerja, dia pengen cepat-cepat pulang sampai di rumah. Karena apa? Dia meyakini ketika ketemu dengan suami, ketemu dengan anak-anaknya, dia merasa at home. Dia merasa tenang, segala jerih lelah, kepenatan, kecapean, stres di luar, semuanya hilang ketika ada di rumah. Anak-anak juga merasa at home. Pulang sekolah, ya sekarang masa daring, tapi kita anggap situasi normal sekolah. Pulang sekolah mereka merasa aman, langsung cepat-cepat pulang, pengen ketemu dengan papa dan mamanya. Karena apa? Di luar itu mereka merasa tidak nyaman. Di luar itu mereka merasa tidak aman. Dia pengen segera sampai ke rumah. Itu yang dimaksudkan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maka jangan sampai terjadi seorang suami membuat pasangannya, istrinya menjadi ancaman bagi anaknya. Atau seorang istri membuat pasangannya, suaminya menjadi ancaman bagi anaknya. Apa yang terjadi sering tidak kita sadari. Misalnya, ketika suami di rumah, istri belum pulang atau sebaliknya. Lantas kemudian anaknya tidak bisa diatur, disuruh makan tidak mau, disuruh mandi, bermain terus dan seterusnya. Akhirnya apa? Tunggu ya, nanti papamu pulang. Tunggu ya, mamamu pulang. Kalau kau, awaslah kau. Tanpa kita sadari kita mau berkata seperti itu. Artinya sebenarnya dalam bahasa lain apa yang sedang kita katakan? Kita sedang mengatakan,
papamu adalah ancaman bagimu. Hati-hati kau jumpa dengan papamu. Oke, sama aku kau bisa suka-suka, tapi sama papamu awas. Atau si papa berkata, mamamu adalah ancaman. Sama mama kau bisa suka-suka, sama papamu awas kau. Artinya apa? Kita sedang menanamkan kepada si anak, di rumah ini ada ancaman bagimu. Ada papa, ada mamamu sebagai ancaman bagimu. Itu membuat dia merasa tidak nyaman. Maka ketika nanti papanya pulang dari kerja, mama yang tadi sudah berkata, anak sudah khawatir, anak sudah cemas, apakah aku nanti akan dilaporkan atas kesalahanku tadi? Hati-hati dengan perkataan kita. Rasa aman di tengah-tengah keluarga. Demikian juga biarlah suami kepada istri juga menjadi rasa aman. Jadi ketika istri dan anak-anak di rumah mendengarkan derahan suami pulang, bukan kekhawatiran yang ada, bukan ketakutan yang ada, bukan berpikir, aduh udah pulang papa ini, kayak mana lah ini. Atau ketika mama yang mau pulang, suaminya nggak stres, aduh pulang dia, aduh apa yang akan terjadi. Tapi bagaimana masing-masing merindukan, bagaimana masing-masing merasa aman dan nyaman ketika bertemu. Itu yang dimasukkan, dan itu terjadi ketika semua anggota keluarga memiliki ketundukan kepada Kristus. Suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada Kristus, anak-anak juga tunduk kepada Kristus, sehingga keluarga itu hidup di dalam penuh kasih. Itu bagian yang pertama. Saya katakan tadi bagian pertama adalah bagaimana relasi di tengah-tengah keluarga. Bagian yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ini tentang kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Betapa kita kadang terhanyut dalam mengejar berbagai target, terhanyut di dalam mengejar berbagai pencapaian. Padahal dengan cukup makan saja dan cukup minum, kita bisa terpelihara dalam kehidupan. Kita selalu ingin mencoba mencapai lebih. Kita ingin mencapai lebih jauh. Padahal firman Tuhan berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya yang mau disampaikan Salomo di sini, Salomo yang sangat kaya raya itu, Salomo yang memiliki segala-galanya itu, dia sedang berkata kepada orang yang membaca, dia sedang berkata kepada jemaat yang berikut bersama dengan dia, capek kalilah kau dengan segala sesuatunya itu, lelah kalilah kau dengan segala sesuatu pencapaian, mengejar segala pencapaian itu. Padahal Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu bagaimana mencukupkan apa yang kau butuhkan. Akan dikatakan sia-sialah kau semuanya itu. Kenapa? Padahal Tuhan, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur, belum pun kita terbangun, belum pun kita melakukan aktivitas, Tuhan sudah menyediakan. Kalau kita membaca kitab Injil, burung pipit juga Tuhan pelihara, bunga bakung juga Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Jadi yang kedua di sini Bapak Ibu berkaitan juga dengan bagian yang pertama tadi, pola relasi. Pola relasi di dalam keluarga juga bisa rusak akibat ayat 2. Si papa sibuk dengan pencapaian-pencapaian, sibuk dengan target-target, bahkan juga mungkin memikirkan karir, bagaimana naik ke depan. Akhirnya apa? Terabaikan di tengah-tengah keluarga. Akhirnya apa? Waktu-waktu dengan keluarga banyak tercuri. Demikian juga si ibu mungkin dengan segala kesibukan. Kalau yang guru atau PNS mungkin tidak begitu banyak target-target pencapaian. Tapi yang guru pun bisa masuk dalam jebakan-jebakan itu. Bisnis sampingan. Atau juga ngejar les-lesan yang lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Ada pencapaian-pencapaian. Apakah rindu? Apakah salah menjadi kaya? Tentu tidak. Tentu tidak. Semua pelayanan, bahkan ini kita teknologi virtual juga butuh dana. Tapi yang dimaksudkan adalah jangan sampai itu menjebak kita. Jangan sampai itu membuat kita akhirnya pola relasi di dalam ayat 1 tadi menjadi rusak. Hati-hati. Karena apa? Sesungguhnya apa yang kau butuhkan sudah Tuhan sediakan. Segala apa yang kau perlu sudah Tuhan sediakan bahkan sejak engkau tertidur. Yang kedua adalah tentang kebutuhan. Jangan kita khawatir. Mari tetap pimpin kehidupan rumah tangga kita untuk tetap tunduk kepada Allah. Untuk tetap mempertuhankan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Bagian yang ketiga, bagian yang pertama tadi, relasi di dalam keluarga. Bagian yang kedua, keyakinan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga, pola asuh di dalam keluarga.
Itu ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bagian yang ketiga adalah pola asuh, bahasa kerennya parenting. Bagaimana keluarga itu mempersiapkan anak-anaknya ibarat panah. Kita yakin, saya pernah baca sebuah artikel bagaimana anak panah itu kalau dia ada aja baling sedikit gini harusnya lurus, misalnya baling saja gini, dia akan sulit mencapai sasaran. Karena apa? Ketika dipanahkan dia akan bergoyang gini. Tidak akan mencapai sasaran secara tepat. Mungkin sampai, tapi yang besar, tapi tidak kepada intinya, ke titik yang diharapkan. Jadi di sini saya harus jelaskan sedikit dalam ayat 3 bagian awal. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Menurut tulisan yang pernah saya baca, apakah ini sifatnya bias gender, lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan? Apalagi dalam bangsa Israel yang patrilinear ya, dari bapak gitu. Ternyata enggak. Konteks mereka adalah konteks bangsa yang berperang. Jadi mereka butuh laki-laki untuk berperang. Makanya kalau kita baca pembuangan, baik pembuangan Israel Utara dan juga pembuangan Israel Selatan, itu banyak yang diangkut laki-lakinya. Oleh perempuannya yang udah lama-lama ditinggalkan semuanya. Jadi ini bukan masalah seolah-olah lebih prioritas anak laki-laki daripada anak perempuan. In fact, orang Batak, orang tua itu biasanya kalau udah tua di hadapan anak perempuan. Padahal waktu dalam proses merindukan anak laki-laki. Dan setelah tua, justru dekat kepada anak perempuannya. Ya, itulah fakta budaya kita. Tapi kembali kita ke sini. Sesungguhnya anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ayat 5, bagaimana anak-anak panah yang didapat di ayat 3 dan 4 itu dirancang, dikerjakan sedemikian, diasah bila perlu, ditajamkan bila perlu, lebih diluruskan lagi, dikikis lagi supaya makin lurus, dan penuhlah tabung panahnya untuk dipakai memanah tepat kepada sasaran, sehingga apa? Ketika berbicara kepada musuh-musuhnya dia tidak malu di pintu gerbang. Karena apa? Dia memiliki anak-anak panah yang bagus dan akurat. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita mau refleksikan dari bagian yang ketiga ini adalah dalam pola asuh, peranan kita sebagai orang tua adalah menolong anak-anak kita menemukan panggilannya, bukan memperalat dalam tanda kutip anak-anak kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita, untuk mencapai ambisi-ambisi kita. Apa yang belum kita capai pada masa kita dulu, maka kita bebankan kepada anak-anak kita untuk dia mencapai itu. Hati-hati. Jadi anak-anak yang kita buat itu adalah pemenuhan hasrat, pemenuhan ambisi kita, pemenuhan rencana-rencana kita. Kita masukkan si anak ke sekolah ini, ke sekolah unggulan ini, ke sekolah favorit ini, ternyata bukan karena si anak. Ya mungkin argumentasi kita, anak-anak itu kan belum tahu. Tapi come on, mari kita lebih jujur, jangan-jangan kita punya motif-motif tersendiri. Kita masukkan ke sini, maka supaya masuk ke sini, masuk ke PTN favorit, kemudian bisa bekerja yang baik. Itu yang muncul dalam pikiran-pikiran orang tua banyakan hari ini. Maaf kalau saya katakan kebanyakan, tapi mari kita coba mengevaluasi. Jujur bagaimana kita sebenarnya ketika kita mengarahkan anak kita ke sekolah, ketika kita mengarahkan anak kita les. Apakah tidak memang ada motif-motif tertentu dalam diri kita? Menitipkan kesuksesan yang kita rindukan melalui anak-anak kita, supaya ketika kita bercerita dengan teman-teman arisan kita, ketika kita bercerita dengan teman-teman yang berkumpul kita dengan bangga berkata, anakku sekolah di sini, anakku juara seperti ini. Seolah-olah ketika anak itu nggak sekolah di sekolah favorit, seolah-olah ketika anak itu tidak mendapatkan ranking, tidak masuk perguruan tinggi negeri PTN favorit, lantas kita merasa anak kita gagal.
Mari kita hati-hati dengan hal seperti ini. Kita merasa gagal, jangan-jangan kita yang merasa gagal, anak kita enjoy aja. Karena bagi dia itu adalah proses hidup yang harus dijalaninya. Mari kita hati-hati. Jadi ini pola asuh. Pola asuh yang dimasukkan di sini adalah bagaimana kita menolong. Sekali lagi kita menolong dia menemukan panggilannya. Amsal berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Bagaimana orang-orang muda itu kita didik, kita tolong menemukan jalannya, bukan jalan kita. Ini perlu kita waspadai. Jadi dalam pola asuh, pola parenting di sini bukan berapa banyak pelatihan parenting yang kita ikuti. Padahal saya berpikir, saya pernah baca sebuah artikel dikatakan banyak parenting yang diikuti, tapi tidak sebanyak itu bisa diimplementasikan. Bahkan dari situ saya katakan, saya lupa di mana itu. Orang-orang yang ikut parenting itu juga merasakan frustasi, putus asa, merasa gagal. Karena apa? Dia dapat ilmu parenting seperti ini, tapi ketika dia melaksanakan di lapangan, dia banyak kegagalan-kegagalan. Tidak seperti yang ideal. Betapa indahnya ketika training itu dilakukan. Betapa indahnya pola pengisian parenting itu dilakukan. Tapi ketika dia melaksanakan, dia banyak kegagalan-kegagalan dan kemudian dia mulai frustrasi. Setelah saya renung-renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, setelah saya renung-renungkan, saya pikir-pikirkan, pola asuh bukanlah seberapa banyak training yang kita ikuti, tapi bagaimana satu kesadaran. Saya berpikir, bagaimana pola asuh yang sehat untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kesadaran kita akan creation, fallen, and redemption. Kesadaran kita akan tujuan penciptaan Allah. Yang kedua, kesadaran kita akan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan di dalam Kristus. Nanti glorification nanti selanjutnya. Tapi paling tidak, dasar pertama, kesadaran kita dalam parenting pola asuh adalah, pengasuhan ini adalah ketiga hal ini. Kesadaran anak kita itu adalah manusia penciptaan Allah. Ada tujuan Allah bagi dirinya. Kita juga adalah manusia diciptakan Allah, dan tujuan Allah dalam diri kita. Tapi kita sudah juga sadar akibat dosa, baik bagi kita, baik anak kita, tujuan itu telah terdistraksi, menyimpang. Tapi syukur di dalam Kristus itu dipulihkan semua. Efesus 2 ayat 10. Kita ini adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah dipersiapkan untuk pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kita diperbaharui dalam Kristus untuk sebuah apa? Pekerjaan baik yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu pada saat penciptaan. Pola relasi, pola parenting yang harus kita sadari adalah yang tiga ini. Mari kita sadari kita manusia berdosa, diciptakan untuk tujuan-tujuan khusus dari Allah. Jangan paksakan tujuan kita kepada anak kita. Yang kedua, kita sadari ada kejatuhan ke dalam dosa. Tapi yang ketiga, kita sadari juga, kita syukuri ada penebusan dalam Kristus. Kemudian tahap selanjutnya dalam pola asuh yang bisa kita lakukan adalah, mari kita jujur berdialog dengan masa lalu kita pribadi lepas pribadi. Mari kita jujur dengan kegagalan-kegagalan kita. Mari jujur dengan kekecewaan-kekecewaan kita. Mari jujur dengan kemalasan-kemalasan kita. Mari jujur dengan kepahitan-kepahitan diri kita pada masa lalu kita, pada masa kecil kita, yang kita tidak alami mendapatkan pengasuhan mungkin dengan baik dari orang tua kita. Dengan jujur berdialog terhadap itu semua, dan kita berdamai dengan itu semua, dan kita dipulihkan dengan kegagalan, dengan kepahitan, dengan segala macam pada masa lalu itu. Bercermin dari itu semua, kita melihat sekarang anak yang di depan kita. Apa yang kita rindu lakukan bagi mereka? Menolong mereka, supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga mereka juga bisa berjalan menemukan titik sebagaimana anak panah itu mencapai titiknya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak kita bermazmur, mazmur keluarga, nyanyian ziarah. Kalau orang Salomo berziarah ke Yerusalem mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mari juga berziarah dalam keluarga kita. Perjalanan keluarga kita sehingga akhirnya nanti adalah perjalanan ziarah, menikmati kebaikan Tuhan, mengenang kebaikan Tuhan, dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Di dalam apa? Dalam tiga hal yang saya katakan tadi.
dari Mazmur 127 ini. Pertama, bagaimana pola relasi di tengah-tengah keluarga, ketundukan kepada Tuhan, itu tadi ayat 1a. Yang kedua, 1b adalah bagaimana masing-masing menjadi pencipta rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Bagian yang kedua, ayat yang kedua, keyakinan pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas akan kebutuhan hidup keluargamu. Karena apa? Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu ia tidur. Yang ketiga, pola relasi, pola asuh. Bagaimana parenting yang kita lakukan itu didasari oleh yang pertama, dia diciptakan Tuhan unik. Ada tujuan-tujuan khusus dari Tuhan, rencana Tuhan bagi dirinya. Dan itu bagian yang harus kita tolong dia menemukannya. Dan kita sadari ada kejatuhan karena dosa, yang itu membuat dia menyimpang dari tujuan semula. Tapi ada penebusan dari Kristus, memulihkan kembali kepada panggilan semula. Tugas kita sebagai orang tua adalah menolong dia menemukannya. Seperti Amsal tadi, bukan menolong dia, bukan menolong diri kita untuk memenuhi ambisi-ambisi kita. Jadi anak itu kita tolong untuk mencapai tujuannya seperti anak panah itu, bukan mencapai tujuan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hidup berumah tangga kita, bermazmur senantiasa bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.